Harusnya sih kalau menurut saya gitu ya, bahasa aslinya ya bahasa Sunda ya gitu ya kan dulu ya. Baik, lanjut aja. Nah, jadi kota Serang ini sudah mengalami masa, ada 3 masa ya. Yang pertama tadi itu ya masa kerajaan Sunda. Nah, kerajaan Sunda adalah kerajaan bercorak Hindu yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi. Nah, jadi sebelum datang Kesultanan Banten, kota Serang ya yang merupakan bagian dari wilayah Banten ini juga termasuk dalam kerajaan Sunda, ya kan tadi itu. Nah, di sini ada foto situs Keramat Watu Gilang peninggalan Pajajaran. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa Watu Gilang itu adalah sebuah batu untuk mengangkat sultan ya, mengangkat raja-raja Pajajaran. Ini dibawa ke Banten gitu ya oleh Sultan Banten. Jadi ketika penaklukan Banten ya oleh Sultan Sunan Gunung Jati dan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dibawalah Watu Gilang ini ke Banten ya. Itu menandakan bahwa kekuasaan Pajajaran telah berakhir di Banten, ya kan? Karena tempat pengangkatan raja Sundanya sudah dibawa ke Banten, ada di Banten lama kan ini ya situsnya. Lanjut aja. Nah, di sini setelah kerajaan Sunda ditaklukkan oleh Kesultanan Banten ya, oleh Sunan Gunung Jati dari Demak, kemudian muncullah era Kesultanan Banten. Nah, di sini Kesultanan Banten ini bisa dibaca ya, kalau di dunia dikenalnya dengan sebutan Bantam, ya kan, Banten atau Bantam. Nah, berdirinya pada tahun berapa? 1526 ya. Kemudian Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut khususnya di daerah Teluk Banten. Nah, Maulana Hasanuddin mulai mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surasowan. Nah, ini asal mula dibangunnya istana atau keraton Surasowan ya, setelah penaklukan Kesultanan Banten tadi. Lanjut aja ya, ini bisa dibaca aja. Nah, ini ada situs-situs yang ini ada Keraton Kaibon ya, mungkin ada yang udah pernah kesini ya. Foto yang di atas itu Keraton Kaibon. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa mengambil tema apa tentang konten budaya lokal di Kota Serang. Nah, ini bisa juga ya mengambil tema tentang Keraton Kaibon ya, atau Istana Keibuan gitu kan. Yang di bawahnya itu Kasunyatan, foto yang lama gitu kan. Nah, itu bisa diambil ya konten-konten. Tadi kan katakan Rahel jangan semua gitu kan, satu aja yang diambil. Nah, ini kan bisa beberapa pilihan ya untuk diambil tema konten budaya lokal. Nah, jadi Kesultanan Banten ini hampir 3 abad ya, hampir 3 abad mampu bertahan sebelum datangnya VOC Belanda ya. Nah, ketika Belanda datang ke Banten kan dengan alasan untuk melakukan perdagangan, tapi kemudian memonopoli perdagangan ya, dan khususnya di zaman Sultan Ageng Tirtayasa, akhirnya Kesultanan Banten dihancurkan ya oleh Belanda gitu ya, kalah oleh Belanda gitu kan, karena politik adu domba Belanda yang mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya ya, yaitu Sultan Haji gitu kan. Nah, di situ kan sering ditulis ya oleh beberapa sejarawan, dan juga mungkin kita baca, ada juga kan filmnya ya, ada film Sultan Ageng Tirtayasa tuh, bisa lihat di YouTube. Tapi mungkin referensi atau sumbernya banyak versi gitu kan. Ada yang bilang bahwa putranya Sultan Ageng Tirtayasa itu tidak berkhianat gitu kan, itu hanya politik adu domba Belanda gitu kan. Tapi ada yang bilang juga berkhianat, bekerja sama dengan Belanda, seperti itulah gitu ya. Cuman faktanya bahwa memang Kesultanan Banten itu pada akhirnya dikalahkan lah ya dihapus atau dikalahkan oleh Belanda, dan sampai sekarang mungkin para zuriatnya ingin membangkitkan kembali ya Kesultanan Banten sebagai sultan budaya, tapi masih belum final ya, gitu di kalangan zuriat yang sekarang ini. Banyak sekali klaim-klaim kesultanan gitu. Jadi
belum dikatakan final, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa diangkat Sultan Budaya di Provinsi Banten, karena Sultan seperti di kesultanan lainnya seperti di Jogja atau di daerah lain tuh ya, di Jogja, di Cirebon gitu kan, ada kan yang namanya Sultan Budaya gitu ya. Mudah-mudahan di Provinsi Banten juga harapan saya mah ada gitu ya yang namanya Sultan Budaya, karena kan untuk menarik wisatawan salah satunya ya, dan juga memiliki nilai sejarah heran gitu, yang mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan lah ya harapan itu. Baik, lanjut aja ya. Nah, setelah tadi ya Kota Serang mengalami 3 masa, yaitu Kerajaan Sunda, kemudian Kesultanan Banten, dan kemudian pada era kemerdekaan 45 Kota Serang akhirnya masuk dalam wilayah Provinsi Banten ya, bahkan menjadi ibu kota Provinsi Banten ke wilayah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini menarik ya membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebab ada catatan dari Aib Zuhri ya, masih menantunya Ki Ahmad Khotib ya, masih buyut saya juga. Beliau itu mencatat bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu berasal dari Banten. Kayak begitu Mas Gong sejarahnya. Nah, jadi pada waktu itu di sini saya tulis mana? Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 diumumkan, pada tanggal 9 Agustus 45 bersama dengan para pemuda atas nama Pemuda Banten, diantaranya Haji Abdurrahman dari Serang, Tahril Rangkas Bitung, Hosiin Pandeglang, Aib Muhammad Zuhri Serang, Husein Tan Malaka. Nah, di sini ada Tan Malaka. Keempat pemuda itu mengadakan perundingan di Gedung Gebo Rangkas Bitung untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, jadi teks proklamasi kemerdekaan itu sudah disusun oleh Tan Malaka di Banten ya, di Gedung Gebo Rangkas Bitung bersama para pemuda Banten gitu kan. Jadi makanya disebut bahwa proklamasi kemerdekaan berasal dari Banten. Nah, ini suatu kebanggaan lah ya bagi kita gitu kan, bahwa sang proklamator telah membuat teks proklamasi itu di wilayah Banten ya gitu. Baik, lanjut lagi. Nah, di sini ada foto ya, foto dari koleksi Museum Kiai Haji Bagus Ahmad Khotib. Di tengahnya itu ada foto Soekarno kan, sebelah pinggir sana tuh kelihatan nggak ada Kiai Ahmad Khotib yang pakai peci hitam. Nah, itu di tengah Soekarno. Nah, sebelah sini ya nih, sebelah sini nih, kesini bisa di itu nggak? Geser terus. Nah, itu yang pakai baju putih. Nah, itu Kiai Ahmad Khotib. Sebelahnya yang pakai baju putih. Nah, itu ya, itu kan Residen Banten berfoto dengan para kayaknya ini para pejabat di seluruh Indonesia ya, di Istana Merdeka kayaknya pada waktu era revolusi kemerdekaan. Nah, di sini ya, jadi Belanda dan Jepang berhasil diusir dari bumi Banten dan dari seluruh wilayah Indonesia. Kemudian di Banten dengan pimpinannya Kiai Haji Bagus Ahmad Khotib sebagai panglima dan pemimpin revolusi 45, kemudian diangkat menjadi Residen Banten oleh masyarakat Banten secara aklamasi dan disahkan oleh Presiden Soekarno kala itu. Nah, jadi begitu ya sejarah Banten khususnya di Kota Serang ya sebagai ibu kota. Baik, nah kita lanjut ke kearifan lokal, tradisi budaya Kota Serang. Nah, di sini saya pasang foto-foto aja ya, nggak terlalu banyak teksnya mengenai heritage dan wisata. Nah, jadi ini kearifan lokal kita ini, kita punya heritage ya sebagai tempat wisata, yaitu Masjid Agung Banten dan wilayah Kesultanan Banten. Kemudian di sebelahnya ada Masjid As-Saurah ya, yang berada di pusat Kota Serang kan. Lanjut. Nah, di sini juga ada Keraton Surosoan, tadi itu ya Kaibon, kemudian Cagar Alam Pulau Dua, dan yang terkini ya Taman MBS yang sering dikunjungi ya oleh para pelajar gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif kearifan lokal dan tempat wisata ya di Kota Serang, dan bisa diangkat juga untuk konten-konten kepenulisan lokal. Baik, lanjut.
Nah, juga ada museum ya, Museum Negeri Banten di Banten Lama dan Museum Purbakala, dan lanjut lagi. Nah, ini ada Museum Literasi Belagong ya. Saya juga belum ke sana nih. Insya Allah nanti ya ke sana. Dan juga Museum Literasi K.J. Tubagus Ahmad Khottib, di tempatnya di Kedalingan ya, di kediaman saya. Cuma ini lagi bocor tempatnya, jadi lagi dibangun ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini lagi diperbaiki lagi. Nah, kalau museum literasi ini berisi tentang dokumen-dokumen sejarah ya yang saya kumpulkan, punya kakek saya, dan juga kadang ada beberapa masyarakat yang ngasih ke saya gitu, jadi dikoleksi di tempat saya gitu. Dan ada benda-benda pusakanya juga gitu. Ya baik, lanjut. Nah, ini tadi ya kita sudah bahas kuliner. Ini juga merupakan kearifan lokal ya. Di sini banyak sekali kulinernya, ada sate bandeng. Sate Bandung itu memang sudah ada sejak zaman Kesultanan, betul memang ya. Karena kan ada tambak ya, bandengan itu ya. Nah, itu jadi karena wilayah Serang ini banyak ikan bandeng gitu kan, makanya dibikinlah sate bandeng. Ini sama dengan di Aceh. Di Aceh juga ada tambak di dekat Keraton Kesultanan. Gitu. Jadi posisinya tuh sama, Aceh dengan Banten. Makanya ada yang bilang bahwa Sultan Banten ini orang Aceh gitu kan, keturunan Aceh gitu. Karena ketika dia membangun keraton juga sama gitu dengan keraton yang di Aceh, dan nisannya juga sama kan dengan nisan raja-raja Aceh. Oke, bisa disebut kalau putra Banten itu masih keturunan Aceh, bisa disebut begitu juga. Nah, terus ya lanjut aja. Iya.